Menurut cerita rakyat Sumatera Barat, dahulu kala, di wilayah Sumatera Barat berdiri sebuah kerajaan, bernama Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung dikenal sebagai raja yang arif bijaksana. Dalam mengambil keputusan, beliau sangat mempertimbangkan keselamatan rakyatnya. Pada suatu hari, Raja Pagaruyung mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit dari tanah Jawa telah tiba di perbatasan Kerajaan Pagaruyung. Menurut kabar, pasukan Majapahit hendak menyerang Kerajaan Pagaruyung. Mengingat kekuatan pasukan Majapahit yang besar dan tidak sebanding dengan angkatan perang Kerajaan Pagaruyung, maka Raja Pagaruyung mempertimbangkan untuk melakukan perundingan dengan pasukan Majapahit. Hal ini dilakukan beliau demi menyelamatkan rakyatnya. Raja Pagaruyung mengumpulkan Hulu Balang dan para panglima perang untuk membicarakan hal tersebut. Hulu Balang dan para panglima perang, kalian saya kumpulkan di sini untuk membicarakan perihal pasukan Majapahit yang telah siap menyerang kita. Bagi saya musuh pantang dicari, datang pantang ditolak. Tapi mengingat kekuatan pasukan Majapahit yang besar, saya khawatir akan jatuh banyak korban jiwa di pihak kita. Saya meminta pendapat kalian mengenai masalah ini. Para panglima dan Hulu Balang bergantian memberikan pendapat mereka untuk menghadapi pasukan Kerajaan Majapahit. Akhirnya mereka sepakat dengan satu gagasan terbaik, yaitu Kerajaan Pagaruyung akan menjamu pasukan Majapahit dengan sebaik-baiknya, kemudian mereka akan menawarkan adu kerbau. Jika pasukan Majapahit kalah adu kerbau, maka pasukan Majapahit bisa pulang dengan damai tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Raja Pagaruyung kemudian meminta putrinya Datuk Tantejo Gerhano, dengan ditemani oleh dayang-dayang istana, untuk pergi ke perbatasan menemui pasukan Majapahit, dan menjamu mereka dengan hidangan-hidangan lezat. Datuk Tanteno Gerhano adalah seorang gadis yang lembut hati dan memiliki tata krama yang tinggi. Dengan ditemani oleh dayang-dayang istana, Putri Raja Pagaruyung kemudian mendatangi kemah-kemah pasukan Majapahit di perbatasan. Setelah mengucapkan selamat datang dengan ramah, Datuk Tanteno Gerhano kemudian menyuruh para dayang-dayang untuk menghidangkan makanan-makanan lezat. Hal tersebut membuat pasukan Majapahit terheran-heran. Setelah selesai menikmati hidangan, Datuk Tanteno Gerhano mengundang pasukan Majapahit untuk datang ke istana Kerajaan Pagaruyung. Setibanya di istana Kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung menyambut pasukan Majapahit dengan baik. Panglima Perang Majapahit menyampaikan kepada Raja, bahwa Raja Majapahit memberikan tugas kepada mereka untuk merebut Kerajaan Pagaruyung. Seketika suasana di istana kerajaan berubah menjadi tegang. Semuanya terdiam kaku. Setelah terdiam beberapa saat, Raja Pagaruyung kemudian menawarkan adu kerbau kepada Panglima Perang Majapahit, sebagai ganti peperangan dengan tujuan untuk menghindari pertumpahan darah. Raja juga berjanji bahwa seluruh pasukan Majapahit tidak akan diganggu, dan dapat kembali pulang ke Majapahit dengan damai. Mendengar usulan raja yang bijaksana tersebut, akhirnya Panglima Perang Majapahit setuju. Kedua belah pihak kemudian bersiap-siap untuk adu kerbau. Pasukan Majapahit memilih seekor kerbau yang paling kuat dan besar,
agar mampu mengalahkan kerbau kerajaan Pagaruyung. Di lain pihak, kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui. Anak kerbau tersebut sengaja dipisahkan dari induknya selama 3 hari agar kelaparan. Pada kepala anak kerbau dipasang besi runcing. Hari yang ditentukan pun tiba. Kedua kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang besar dan kuat. Kedua belah pihak memberikan semangat dukungan pada kerbau aduan kerajaan mereka masing-masing. Setelah beberapa waktu berlalu, kedua kerbau tersebut dilepas. Kerbau milik pasukan Majapahit terlihat beringas dan liar. Sementara, anak kerbau milik Pagaruyung yang bertubuh kecil segera berlari menuju kerbau besar Majapahit. Rupanya si anak kerbau mengira bahwa kerbau besar Majapahit itu adalah induknya. Karena sudah 3 hari tidak menyusu, moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka terkena besi runcing yang terpasang pada kepala si anak kerbau. Setelah beberapa kali terkena tusukan, kerbau milik pasukan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak Pagaruyung pun bersorak-sorak gembira. Manangkabau! 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 Teriak rakyat Pagaruyung dengan gembira. Sementara para prajurit kerajaan Majapahit tertunduk lesu. Mereka benar-benar tidak mengira bahwa kerajaan Pagaruyung menggunakan taktik cerdik untuk mengalahkan kerbau mereka yang besar dan kuat. Akhirnya, pasukan Majapahit menerima kekalahan mereka dalam pertandingan adu kerbau tersebut. Raja Pagaruyung mengizinkan mereka kembali ke Majapahit dengan damai. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Manangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti menang kerbau. Akhirnya, daerah itu dikenal dengan sebutan Manangkabau. Lambat laun sebutan Manangkabau berubah menjadi Minangkabau. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk negeri Pagaruyung merancang sebuah rumah yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Rumah tersebut dibangun di daerah perbatasan kerajaan, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh putri Raja Pagaruyung, Datuk Tanteno Gerhano.